Halo teman-teman, ketemu saya lagi dengan Sawalten. Saat ini saya akan mau review Honda Brio Satya. Kebetulan warnanya sangat menarik teman-teman. Warnanya warna merah darah ya, kalau kata orang sih merah Ferrari. Cukup bagus warnanya, buat pecinta warna merah sangat referensi sekali buat warna merah untuk Honda Brio Satyanya. Sini teman-teman, kita akan bahas sedikit tentang mesin performa dari Honda Brio Satya ini. Kebetulan yang ada di samping saya ini adalah Honda Brio Satya tipe eCVT. Dimana kenapa sih dibilang eCVT itu? Kenapa dibilang CVT Matic dari Honda itu? Karena memang Honda itu dia sudah mengandung transmisi CVT, salah satu city car yang sudah pakai teknologi Matic di CVT ada di Honda Satya. Sebelumnya di kelas-kelasnya tidak ada teman-teman. Ini model atau wajah baru dari Honda Satya ini, di mana garis chrome-nya itu dia melintang dengan chrome yang cukup mewah. Terus tampilannya juga lebih elegan, nggak terlalu tinggi. Lampunya tapi dia masih memakai lampu halogen, tapi sudah dilengkapi dengan LED guys. Teman-teman, sini lagi yang menarik dari Honda ini, dia dipakai garis chrome yang melintang, jadi membuat Honda ini atau Honda Brio ini cukup menarik dan cukup elegan. Sangat luar biasa sih untuk di kelas LCGC, cukup mewah teman-teman. Ya. Untuk velgnya itu dia sudah memakai ring 14 dan dia untuk velg polos ya teman-teman. Jadi dari velgnya sih nggak perlu di-upgrade lagi, udah cukup mewah, udah cukup tampilannya bagus gitu. Terus yang kedua, untuk ukuran bannya dia cukup lebar teman-teman. Lebar. Nah, perbedaannya velg ini dengan Brio RS, dia sudah two-tone color, dia dua warna. Tapi kalau yang Satya hanya satu warna. Itu teman-teman. Oke, kita beralih ke bagian pintu. Dia sudah memakai remote. Kalau untuk membuka pintu dan sebagainya, memang ala kadarnya sih sudah ada teman-teman ya. Cuman yang untuk spion ya, dia masih manual. Jadi kita untuk ngelipat di samping itu kita harus tekan, harus pakai tenaga sedikit lah teman-teman. Terus yang kedua, kalau yang RS dia sudah memakai ada elektrik ya teman-teman. Jadi ada juga pelengkapnya di sini, lampu sen. Nah, kalau yang di Satya ini lampu sennya di bodi teman-teman. Ini memang ciri khasnya dari awal. Seperti ini. Memang ciri khasnya ya. Jadi dia di bodi, tapi sebenarnya kalau lampu sen itu ada di bodi, sebenarnya melambangkan kesan sporty ya. Civic, sedan, dia lampu sennya juga ada di bodi. Oh ya teman-teman, ini untuk kunci-kuncinya dia sudah dilengkapi immobilizer ya. Jadi kalau misalkan dicuri atau dia lebih aman dari maling atau apa gitu. Jadi kalaupun misalkan kita parkir di luar ada getaran atau suara geluduk seperti geluduk misalkan, nah dia nggak bunyi seperti yang mobil-mobil lainnya gitu. Nah ini teman-teman, untuk yang Matic-nya kita Matic-nya Satya ini dia lurus kayak kokpit pesawat ya. Jadi kalau misalkan kita tarik lurus, jadi nggak jejak seperti di merek-merek lainnya. Jadi lurus aja. Nah kalau misalkan di pertanda dari transmisinya, kalau di P itu adalah parkir, R itu adalah mundur, N itu adalah normal, D itu adalah maju biasa. Yang kedua di S, jadi S itu kalau misalkan tanjakannya lebih tajam. Terus di L dia lebih tajam lagi tanjakannya. Nah kita pakai itu untuk memudah akselerasi mobil kita. Oke teman-teman, yang baru lagi dari Brio Satya ini dari AC teman-teman. Dia sudah dilengkapi dengan AC-nya digital ya, digital. Jadi kalau teman-teman perhatikan sebelumnya, kalau AC dari Satya ini dia itu kayak kompor masih diputar-putar. Nah, sekarang ini ada model baru yang membuat kita di dalam mobil Brio Satya ini jauh lebih
mewah. Jadi udah pakai digital. Dan penggunaannya juga simple. Kita cukup tekan dari ujung jari kita, teman-teman. Ini untuk nambah arus, nambah angin, dan ini juga untuk menambah kedinginan. Oke teman-teman, dari setir cukup simple, enak digenggam. Yang kedua, setirnya juga nggak terlalu besar teman-teman, dia kecil, pas digenggam di tangan. Jadi cocok sekali untuk buat ibu-ibu atau apa namanya remaja yang sekolah atau yang kuliah, sangat pas untuk pakai Honda Brio. Untuk joknya teman-teman, kita ada dilengkapi joknya itu kayak jok mobil sport, jadi nyambung dari headrest dengan sandaran kita. Jadi kalau yang RS, perbedaan di jok di RS itu dia beda. Kalau RS itu terpisah ya teman-teman ya, dan interiornya itu warnanya black. Tapi kalau yang Satya dia warnanya beige. Jadi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya pakai beige itu kelihatan kabin ini lebih lega dibanding dengan kalau warna-warna lain ya. Tapi tergantung selera sih mau yang gimana. Tapi jujur dari Sawal sendiri lebih suka interior warna mobil warna-warna beige seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu untuk dari audionya. Untuk audionya dia masih single din, terus dia dilengkapi Bluetooth, terus dia sudah dilengkapi juga handsfree atau Bluetooth yang bisa telepon koneksi. Jadi memudahkan kita beraktivitas saat driving. Oke teman-teman, dari itu dari dashboard juga kelihatan elegan sekali teman-teman. Dia itu konsepnya nggak terlalu tinggi ke atas mata kita atau nggak terlalu di bawah. Karena kondisi dari Honda Brio Satya ini orang menyebutnya itu lebih fun to drive. Jadi view kaca dari driving ini ke depan nggak terlalu nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah, pas untuk pria dewasa atau perempuan dewasa gitu. Nah, dia juga dilengkapi 2 airbag ya teman-teman di sini. Jadi buat pengaman kita di saat ada kecelakaan fatal. Jadi di saat ada kecelakaan fatal, tapi amit-amit ya teman-teman, jangan sampai kita kecelakaan fatal gitu. Nah, nanti kalau ada benturan keras dari depan, nanti airbag atau balon udara itu bisa membuat atau melindungi kita dari dalam setir atau dari dashboard ini. Nah, seperti teman-teman, cukup lega ya. Jadi kaki kita nggak terlalu kelipat banget begini teman-teman, bisa diselonjorin. Kalau kondisi macet, buat yang di belakang bisa sih bersantai-santai atau pulang dari luar kota, cukup enak, kaki kita nyaman. Terus kita juga di belakang dilengkapi juga headrest teman-teman, pembatas leher kita dengan penopang badan kita. Nih dilengkapi tiga headrest. Terus dilengkapi juga seat belt ILR. Jadi seat belt ILR ini misalkan kalau kita berkendara untuk belakang sebenarnya harus dipakai ya. Banyak sih kejadian-kejadian untuk kenapa sih kalau suatu kecelakaan fatal itu baris belakang itu selalu berisiko. Kenapa? Karena emang umumnya di kita jarang sih memakai seat belt yang di belakang. Selalu dianggurin. Kan kalau dianggurin nggak enak ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Untuk belakang sih enak. Lengkapi juga lampunya teman-teman. Lampu interior. Ini penyetingannya ada 3. Kalau ini off, kita buka pintu pun tetap mati. Terus kalau di samping atau di tengah posisi kedua itu kalau kita buka pintu, nah dia nyala. Tapi kalau ditutup rapat semua, dia nggak nyala. Nah yang ketiga settingannya di lampu on. Nah itu selalu nyala. Baik udah kita dalam mobil semua, dalam kondisi pintu semua tertutup, dia selalu nyala. Oke teman-teman, kita ke belakang. Teman-teman, enak sekali pakai Honda Brio ini.
Dari belakang tampilannya sangat elegan. Dari belakang sangat sporty. Dan dia juga dilengkapi di belakang pakai stop lamp. Di saat kita ngerem mendadak, dia nyala, atau ngerem dia nyala. Jadi lampunya juga dia sudah memakai LED. Jadi cukup terang lampunya. Jadi saat kita misalkan keluar kota atau kondisi jalanan yang padat, ada truk-truk atau bus yang besar-besar di belakang kita, mereka lebih tahu kalau kita lagi kondisi ngerem atau tidak. Jadi ini fungsinya dari stop lamp teman-teman. Oke, dari lampu belakang dia sudah memakai LED untuk lampu besarnya ya. Tapi kalau untuk lampu sen itu dia masih masih halogen, masih lampu bolam biasa. Oke teman-teman, di belakang juga sama, dia sudah memakai body kit. Body kitnya itu memakai pedestrian system. Jadi kalau misalkan ada nginjak apa, dia lebih lentur ke dalam. Jadi nggak gampang pecah atau patah gitu teman-teman. Mungkin itu dari Honda Brio ini, dia juga dilengkapi sensor mundur ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau parkir, terus untuk belakangnya view-nya kita nggak ngelihat, jadi ada informasi berupa suara kalau bodi mobil kita dengan objek yang lain itu akan dekat atau jauh. Nah di situ ada warningnya. Tapi kalau untuk upgrade lagi untuk pakai kamera sih bisa sih teman-teman. Tapi tinggal kita upgrade lagi untuk audio yang di dalam. Jadi kita harus pakai layar ya. Kalau di dalam kan belum ada layarnya. Nah jadi kita bisa upgrade di sini kamera. Nah nanti akan ada view dari belakang yang kelihatan tampil ada di layar. Gitu teman-teman. Jadi untuk Honda Brio ini sangat simple dan Honda Brio ini sangat compact kelihatannya. Jadi dan enak sekali untuk dikendara, dan atau buat ibu-ibu misalkan kalau parkir ke mall atau ke tempat-tempat lain yang agak parkirannya rada susah, nah mobil ini sangat enak untuk dikendara. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, jadi buat mencari parkir atau ini nggak terlalu sulit. Jadi bisa lah kita selip-selip gitu. Oke teman-teman, saya sendiri dari sales Honda. Jadi untuk saat ini kita punya program banyak untuk Honda ini. Yang pertama, untuk pembelian di bulan ini kita masih ada potongan PPNBM sudah mulai berlaku ya. Jadi saat ini harga Honda Brio ini turun teman-teman. Jadi seharusnya dulunya kita harus bayar 184.900. Nah sekarang sudah turun menjadi 180. Sangat enak teman-teman. Jadi momen bagus untuk ganti mobil di bulan ini. Nanti teman-teman bisa call saya atau WA saya di nomor saya di belakang ini ya, di bawah ini. Nah untuk promo saat ini ya teman-teman, untuk pembiayaan kita banyak beberapa kerjasama dengan beberapa bank, seperti beberapa bank ternama lah di Indonesia dan beberapa leasing ternama juga di Indonesia. Tapi mereka kita mendapat penawaran yang cukup bagus nih buat teman-teman yang pengen beralih dari kendaraan roda 2 ke roda 4. Saat ini kita ada DP cukup ringan buat teman-teman, buat yang masih kuliah atau baru kerja atau baru berwirausaha. Kita punya DP minimal itu saat ini bisa DP mulai dari 10%. Jadi 10% dari 180 ya sekitar, ya teman-teman bisa hitung sendiri ya. Nanti untuk jelasnya bisa call saya atau WA saya di nomor atau di deskripsi saya. Oke. Terus untuk perawatan teman-teman, saat ini Honda menawarkan cukup bagus kalau menurut saya. Kenapa? Kalau sebelumnya kita untuk penawaran untuk servis biasanya kan yang dikasih gratis itu hanya jasanya saja sampai dari pertama sampai 40.000 km atau 3 tahun. Nah saat ini semuanya di cover baik jasa maupun seperempat sesuai dengan buku servis tertera nanti kita. Jadi sampai 4 tahun atau 50.000 km mana yang tercapai dahulu. Itu semua kita cover teman-teman. Itu bisa kita kasih
di program ini hanya berlaku di bulan-bulan ini saja teman-teman. Jadi untuk memudahkan teman-teman bisa langsung call saya di sini. Terus yang kedua, fasilitasnya lagi banyak teman-teman. Siapa yang misalkan pemesanan pertama atau untuk pemesanan 5 pertama, nanti saya langsung kasih etol yang privilege-nya, etol yang ada nanti ada etolnya itu namanya di kartnya. Jadi teman cukup privilege lagi kalau kita di etol itu ada nama, jadi kita bisa memudahkan mana punya kita mana yang enggak. Nanti saya kasih saldo minimal itu 500.000. Nanti saya kasih 15.000, saya kasih saldo 500.000 untuk 5 orang pemesan. Oke, banyak lagi mungkin dari fitur lain, aksesoris lain seperti kaca film, talang air, terus body cover, tatakan flat, nanti semuanya akan saya cover atau saya penuhi. Nah, itu untuk keistimewaan untuk pembelian di bulan ini teman-teman. Sekian dari Syawal 10, sampai jumpa lagi di akun atau di channel saya berikutnya. Salam sukses.